karya intelektual seperti karya seni, penemuan atau merek untuk melindungi dan mengatur penggunaan serta manfaat ekonominya. Hak ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografi, dan rahasia dagang. Yang pertama ada hak cipta, melindungi karya kreativitas seperti buku, musik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada paten, melindungi penemuan baru di bidang teknologi atau produk memiliki inovasi terbaru. Yang ketiga ada desain industri yang menjelaskan tentang melindungi bentuk, corak, atau tampilan suatu produk yang memiliki nilai estetika. Yang berikutnya ada merek, melindungi bentuk, corak, atau tampilan suatu produk. Yang berikutnya ada indikasi geografi yang menjelaskan tentang melindungi nama atau suatu pengguna yang menunjukkan tentang asal-usul produk yang dihasilkan atau yang berkualitas. Yang terakhir ada rahasia dagang yang menjelaskan tentang informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Yang terakhir ada manfaat, memberikan perlindungan terhadap cipta atau inovasi seperti paten, merek, dan hak cipta. Yang paling penting ada manfaat utamanya untuk melindungi hasil karya dari penyalinan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan contoh-contoh haki, di mana tujuan haki ini ada 4. Yang pertama, mendorong kreativitas inovasi, di mana dengan memberikan hak eksklusif, haki mendorong individu dan perusahaan untuk menciptakan karya baru dan mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana haki dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong inovasi dan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Haki dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke produk dan layanan yang inovatif. Dan yang terakhir, meningkatkan persaingan yang sehat, di mana haki membantu menciptakan persaingan yang sehat dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk memanfaatkan karya mereka sendiri. Lanjut, saya akan menjelaskan contoh-contoh haki, di mana haki ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada merek dagang, yang ketiga ada hak paten, dan yang keempat ada desain industri. Yang pertama pada hak cipta, contohnya pada lagu, di mana ketika seorang musisi menciptakan lagu, mereka pasti memiliki hak atas lagu tersebut. Contohnya lagu Bohemian Rhapsody oleh Queen dilindungi hak cipta, sehingga hanya Queen atau pemegang hak cipta yang dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan lagu tersebut. Kemudian lanjut, contohnya pada buku, di mana penulis memiliki hak cipta atas buku mereka. Contohnya pada buku Harry Potter oleh J.K. Rowling dilindungi hak cipta, sehingga hanya J.K. Rowling tersebut yang dapat mengizinkan orang lain untuk menerbitkannya atau menerjemahkannya. Kemudian yang kedua ada merek dagang. Yang pertama, contohnya logo. Perusahaan juga memiliki hak merek dagang atas logo mereka. Contohnya pada logo Apple dilindungi merek dagang, sehingga hanya Apple yang dapat menggunakan logo tersebut untuk produk dan layanan mereka. Kemudian lanjut ke hak paten. Contohnya pada penemuan. Penemu pun memiliki hak paten atas penemuan mereka. Contohnya Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu pijar, di mana dia itu memiliki hak paten atas lampunya tersebut, sehingga hanya dia atau hak paten lainnya yang dapat membuat atau menjual lampu tersebut. Kemudian yang terakhir ada desain industri. Contohnya pada bentuk produk, yaitu misalkan dengan seorang desainer
mereka memiliki hak desain industri atas bentuk produk mereka. Contohnya, pada desain mobil memiliki hak desain industri atas bentuk mobil mereka. Bahwa haki atau hak kekayaan intelektual ini memiliki bagian-bagian manfaat, contoh, dan juga tujuan. Di mana hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Sebagai generasi muda Indonesia, kita wajib tahu apa itu haki seperti teman saya jelaskan. Kemudian, sebenarnya masih ada banyak materi seputar haki, namun kami mempersingkat materinya agar dapat mudah dipahami oleh teman-teman dan orang banyak. Dan di kesimpulan ini, saya ingin menambahkan sedikit tentang budaya dan etika digital, di mana hal ini sangat penting diketahui untuk membangun attitude atau sikap baik dan sopan di suatu media sosial. Kemudian, budaya dan etika digital yang dimaksud adalah seperti berkomentar yang sopan di suatu video milik suatu konten kreator, contohnya di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemudian, tidak mengambil atau meniru konten orang lain. Dan yang terakhir, melindungi privasi baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik, sekian video vlog haki dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.